Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa, Yesus menyatakan perumpamaan ini kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang satu adalah orang Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku." Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, sedangkan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, salam fresh juice. Perumpamaan yang kita dengar tadi itu sudah jelas alamatnya. Yesus mengalamatkan perumpamaan tadi kepada orang-orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Jadi dalam perumpamaan tadi kita melihat ada dua sosok. Satu adalah orang Farisi, yang kedua pemungut cukai. Yang pertama, orang Farisi adalah orang-orang yang dipandang hidupnya benar dalam masyarakat. Dipandang karena mereka seringkali menampilkan suatu kehidupan yang sesuai dengan aturan. Sedangkan pemungut cukai adalah orang-orang yang dipandang berdosa dalam masyarakat. Ada dua orang dengan dua latar pandangan dalam masyarakat yang berbeda yang datang ke bait Allah. Satu, ia merasa dirinya layak, maka ia mengambil tempat yang dekat dengan Tuhan, di depan. Sedangkan yang satu, karena ia merasa dirinya berdosa, maka ia berdiri jauh-jauh. Saudara-saudara terkasih, kemudian kita mendengar bagaimana orang Farisi itu begitu membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi kalau kita resapi, kalau kita refleksikan, apa yang ia bangga-banggakan di hadapan Tuhan sebenarnya ingin mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang patut dibanggakan dalam dirinya. Ya, kalau kita melihat orang yang membangga-banggakan diri atau mendengar orang yang membangga-banggakan diri, kita bisa tahu apakah ia patut sebenarnya membanggakan diri atau tidak dari dua cara ini. Yang pertama, apakah ia berbicara secara negatif ataukah ia berbicara secara positif. Kita mendengar orang Farisi itu mengatakan, "Allah, aku bersyukur kepadamu." Dia mengatakan, "Aku bukan orang lalim, aku bukan perampok, aku bukan pezinah, aku bukan seperti pemungut cukai yang itu." Ya, saya rasa bahwa ketika orang memilih untuk menggunakan kata-kata negatif, bukan atau tidak, itu sebenarnya ia tidak bisa menemukan hal-hal positif di dalam dirinya. Ia tidak bisa melakukan lebih daripada apa yang sekedar tertulis. Padahal hidup benar di hadapan Tuhan bukan hanya soal aturan yang tertulis, tetapi ketika kita mau mengasihi Allah dan melakukan kehendaknya, kita bisa melakukan jauh lebih banyak dari apa yang sekedar tertulis. Saudara-saudara terkasih, lalu kita bisa melihat dari cara yang kedua, bahwa orang yang membangga-banggakan dirinya di hadapan Tuhan dengan jalan menjual atau merendahkan orang lain, itu sebenarnya adalah orang-orang yang tidak patut membanggakan diri. Ya, kita tidak akan pernah mendapatkan kemuliaan di hadapan Tuhan dengan jalan merendahkan orang lain sampai kapanpun itu. Karena di hadapan Tuhan kita hanya perlu fokus atau konsentrasi dengan kebaikan diri kita sendiri. Tidak perlu kita merendahkan orang lain agar kita menjadi tinggi di hadapan Tuhan. Lalu saudara-saudara terkasih, apa sih sebenarnya yang orang cari ketika ia membangga-banggakan diri di hadapan Tuhan? Mungkin ada banyak yang ia cari, orang cari. Tetapi satu hal yang bisa kita temukan dalam perumpamaan tadi adalah pujian. Nah, inilah yang membedakan dengan sangat jelas antara orang Farisi dengan orang berdosa itu. Orang Farisi itu datang kepada Tuhan untuk mencari reward, atau boleh saya bahasakan, ia mencari balas aksi. Artinya dengan datang kepada Tuhan, Tuhan mengganjari dia karena ia sudah berbuat baik dan benar.
melengkapi semua aturan yang ada. Sedangkan yang dicari oleh orang berdosa itu adalah belas kasih. Maka hasil dan tujuan dan hasil yang dicapai pun akan berbeda. Orang Farisi ini bisa saja pulang dengan suatu kepuasan hati. Karena apa? Karena ia sudah membanggakan dirinya di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lupa, membanggakan diri di hadapan Tuhan dengan jalan merendahkan orang lain, mengolok-olok menghakimi orang lain, bisa juga itu menimbulkan suatu kepuasan dalam diri. Jadi bisa saja kepuasan itu, kepuasan yang ia raih, ia dapatkan dengan cara berdosa. Dia berdosa tepat di hadapan Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam Kristus, lalu apa yang dibawa pulang oleh orang berdosa itu? Orang berdosa itu pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ia pulang dengan membawa belas kasih Allah. Maka kita bisa melihat dengan jelas bagaimana perbedaan mereka di hadapan Tuhan. Yang satu menyajikan suatu penampakan luar dirinya, apa yang sudah ia lakukan, apa yang sudah ia tampakkan kepada orang lain, apa yang sudah ia sajikan kepada dunia. Sedangkan yang satu di hadapan Tuhan, ia menyajikan kedalaman hatinya. Ia mempersembahkan penyerahan dirinya secara tulus dan juga mempersembahkan penyesalan dirinya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, maka kita melihat bahwa orang yang benar, menganggap dirinya benar itu, orang Farisi itu menjatuhkan dirinya dalam dosa, bahkan tepat di hadapan Tuhan. Ia kemudian membuat apa yang baik yang sudah ia lakukan menjadi tidak berguna, karena ia datang dengan penuh kesombongan. Sedangkan saudara-saudara terkasih, orang berdosa itu kita tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi dalam kehidupannya. Bisa saja ia melakukan banyak hal baik dalam kehidupannya, tetapi di hadapan Tuhan ia memutuskan untuk merendahkan dirinya. Maka ia pulang sebagai orang yang diselamatkan, dan kini ia tinggal hanya di dalam kebaikannya, sedangkan dosa-dosa dan kelemahannya sudah dihapus oleh Tuhan sendiri. Maka saudara-saudara terkasih, orang berdosa ini memilih untuk fokus memohon pengampunan ketimbang mengungkit hal-hal yang ia lakukan, mengungkit hal-hal baik yang sudah berhasil ia lakukan, karena ia percaya bahwa Allah tidak menutup mata. Maka ia pulang sebagai orang yang dibenarkan. Ia melepaskan diri dari dosa dan kemudian utuh tinggal di dalam belas kasih Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, ketika kita menghadap kepada Tuhan, entahkah kita duduk di depan, entahkah kita duduk di belakang, maka datanglah dengan ketulusan hati. Jika Anda melakukan begitu banyak hal baik di dalam kehidupan Anda, bersyukurlah. Sama seperti yang dilakukan oleh orang Farisi itu, ia mengatakan, "Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu." Itu adalah sesuatu hal yang baik. Tetapi jangan melampaui batas itu. Ketika Anda melampaui batas syukur dan kemudian mulai membangga-banggakan diri, menyombongkan diri, dan mulai merendahkan orang lain, maka Anda merusak segala hal baik yang sudah Anda lakukan di dalam kehidupan Anda. Datanglah sebagai orang-orang yang memohon belas kasih Allah. Datanglah sebagai orang-orang yang percaya bahwa belas kasih Allah dan rahmat Allah itu bisa turun kepada siapa saja, karena itu adalah adalah hak penuh yang merupakan milik Allah. Jangan mengambil bagian yang merupakan bagian Allah. Menghakimi adalah bagian Allah. Membenarkan seseorang adalah bagian penuh dari Allah, adalah milik Allah seutuhnya. Maka yang bisa kita lakukan adalah agar kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, memohon ampun atas dosa-dosa kita, dan juga jangan lupa untuk memohonkan hal-hal yang baik kepada sesama kita, walaupun sesama kita itu dipandang hina dan berdosa di mata dunia. Mari saudara-saudari terkasih dalam Kristus, mari kita berbelas kasih, karena Allah kita itu Allah yang maha belas kasih. Karena dengan cara berbelas kasih kepada sesama, itu akan menurunkan lebih banyak lagi belas kasih Allah kepada dunia. Maka mari kita berdiri di hadapan Tuhan, kita rendahkan hati kita, dan kita mohon ampun atas segala dosa kita,
sehingga kita bisa pulang sebagai orang-orang yang dibenarkan.